Pemerintah Indonesia mengerahkan 300 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke jalur Gaza dalam misi perdamaian dan perlindungan warga sipil. Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah koordinasi intensif dengan PBB, Palang Merah Internasional, dan pihak-pihak terkait di kawasan Timur Tengah. Misi ini menandai langkah resmi Indonesia dalam membantu stabilisasi situasi keamanan di wilayah yang sejak lama menjadi zona konflik antara Israel dan Palestina. Pasukan TNI yang dikirim terdiri dari gabungan infanteri, unit medis, dan tim logistik, dilengkapi peralatan lengkap untuk operasi di area yang rawan konflik. Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan, misi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memiliki tujuan operasional yang jelas, mengamankan warga sipil, mengurangi intensitas bentrokan, dan menetralkan zona merah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh militer Israel. Kedatangan TNI di Gaza terjadi setelah laporan intelijen menunjukkan peningkatan aktivitas militer Israel di beberapa titik strategis yang berpotensi mengancam keselamatan warga sipil. Menurut sumber Kementerian Pertahanan, dalam 48 jam pertama, pasukan TNI telah melakukan pemetaan area konflik, mendirikan pos pengamanan sementara, dan memulai kontak dengan kelompok lokal untuk memastikan jalur evakuasi dan bantuan kemanusiaan dapat diakses secara aman. Sumber lapangan menyatakan bahwa pasukan Indonesia berhasil menetralkan sejumlah titik yang sebelumnya dianggap zona merah akibat dominasi militer Israel, memungkinkan warga setempat kembali melakukan aktivitas sehari-hari dengan resiko serangan yang lebih rendah. Operasi ini juga disertai pengamanan fasilitas vital, termasuk rumah sakit, sekolah, dan pusat distribusi logistik, sehingga distribusi bantuan kemanusiaan dapat berjalan lebih efektif. Dalam konferensi pers virtual yang disiarkan secara internasional, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa misi TNI murni bersifat kemanusiaan dan perdamaian, tidak akan melakukan serangan ofensif, serta berkomitmen mengikuti aturan PBB dan hukum internasional. Namun langkah ini juga menjadi peringatan diplomatik bahwa Indonesia siap mengambil peran aktif dalam melindungi warga sipil di wilayah konflik, sekaligus memberikan tekanan moral terhadap pihak yang melanggar gencatan senjata. Sejumlah diplomat dan pengamat internasional menilai pengiriman TNI ke Gaza sebagai langkah berani. Beberapa analis menekankan bahwa kehadiran militer asing dalam misi kemanusiaan sering menghadapi resiko tinggi, termasuk serangan pihak ketiga atau bentrokan dengan kelompok bersenjata lokal. Meski demikian, laporan awal menunjukkan koordinasi antara TNI dan pihak lokal berjalan lancar dengan dukungan masyarakat setempat terhadap kehadiran pasukan Indonesia cukup tinggi. Situasi saat ini masih dinamis. Pasukan TNI bekerja sama dengan PBB untuk memetakan seluruh zona konflik, mengidentifikasi titik-titik panas, dan memastikan jalur bantuan kemanusiaan tetap aman. Sumber intelijen menyebutkan bahwa upaya Indonesia dalam menetralkan zona merah dapat menjadi model operasi serupa di masa depan apabila misi perdamaian internasional memerlukan keterlibatan militer yang berfokus pada perlindungan warga sipil tanpa memicu eskalasi. Setelah kedatangan 300 personel TNI di jalur Gaza, pasukan Indonesia langsung memulai operasi lapangan untuk menetralkan zona merah yang sebelumnya dikuasai militer Israel. Operasi ini difokuskan pada beberapa titik strategis yang menjadi sumber ketegangan dan serangan terhadap warga sipil. Misi tersebut berjalan di bawah koordinasi PBB, otoritas lokal Palestina, dan unit keamanan setempat, dengan prioritas utama perlindungan warga dan pemulihan akses ke fasilitas vital. Tim TNI yang terdiri dari infanteri, unit pengintaian, dan tim medis lapangan bergerak dalam formasi disiplin, mengamankan setiap jalan dan gang yang rawan konflik. Dalam 2 hari pertama, pasukan berhasil membuka jalur evakuasi darurat dan menurunkan risiko serangan langsung terhadap warga dengan menempatkan pos pengamanan sementara di lokasi-lokasi kritis, termasuk dekat rumah sakit dan sekolah yang sebelumnya berada di bawah ancaman. Menurut laporan intelijen TNI, zona merah yang dimaksud merupakan daerah yang sering digunakan sebagai titik pengawasan dan serangan oleh militer Israel, termasuk pos pengintai, lokasi penempatan artileri ringan, dan rute patroli yang membahayakan warga sipil. Pasukan Indonesia menggunakan strategi pemetaan yang terkoordinasi dengan unit intelijen lokal, memastikan pergerakan warga sipil tidak terganggu sambil melakukan pengamanan ofensif minimal untuk menetralkan ancaman. Dalam aksi lapangan, TNI berhasil menghapus dominasi militer di 5 titik kritis yang sebelumnya menjadi sumber serangan.
Langkah ini memungkinkan warga kembali beraktivitas dengan risiko serangan lebih rendah. Tim medis TNI juga mendirikan pos kesehatan darurat di lokasi-lokasi strategis, memberikan perawatan cepat bagi korban konflik ringan, dan menyiapkan jalur evakuasi untuk kasus darurat. Sumber lapangan menyebutkan bahwa pasukan Indonesia bekerja dengan disiplin tinggi, menjaga jarak dengan kelompok bersenjata lokal, dan hanya mengambil tindakan defensif. Beberapa warga setempat menyatakan kelegaan setelah pasukan TNI berhasil membuka akses ke fasilitas air bersih, listrik darurat, dan pusat distribusi makanan yang sebelumnya terisolasi akibat konflik. Dalam laporan koordinasi PBB, keberhasilan TNI menetralkan zona merah dianggap signifikan karena memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lebih cepat dan aman. Tidak hanya itu, pasukan Indonesia juga memastikan pos pengamanan mereka mudah diakses warga, sehingga masyarakat dapat melaporkan ancaman secara langsung dan menerima perlindungan instan. Meski demikian, situasi tetap dinamis dan rawan. Pasukan TNI menghadapi tantangan berupa rute sempit yang rawan ranjau atau jebakan improvisasi, serta aktivitas sporadis kelompok bersenjata yang mencoba mempertahankan posisi strategis. Misi ini menuntut koordinasi tinggi antar unit, pengawasan terus-menerus, dan kecepatan respons untuk mencegah korban sipil. Operasi TNI di jalur Gaza memasuki fase lanjutan. Setelah berhasil menetralkan sejumlah titik zona merah, fokus pasukan kini bergeser ke penguatan keamanan di wilayah pemukiman dan fasilitas vital, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan warga sipil untuk memastikan misi kemanusiaan berjalan efektif. Dalam laporan lapangan, tim TNI membentuk pos pengawasan dan bantuan mobile di beberapa titik strategis yang sebelumnya dianggap rawan. Setiap pos dilengkapi tim medis, unit pengintaian, serta logistik darurat yang siap memberikan pertolongan cepat kepada warga. Unit komunikasi TNI juga berperan aktif, menghubungkan warga dengan pusat komando untuk melaporkan ancaman atau kebutuhan mendesak. Pasukan Indonesia menghadapi tantangan signifikan di area pemukiman yang padat, jalur sempit, gang-gang yang rumit, dan potensi jebakan atau ranjau improvisasi membuat pergerakan pasukan harus sangat terkoordinasi dan hati-hati. Dalam operasi awal fase ini, TNI berhasil membuka beberapa jalur evakuasi darurat dan memberikan akses ke fasilitas kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau akibat dominasi militer Israel. Laporan dari lapangan menunjukkan interaksi TNI dengan warga Gaza berlangsung positif dan membangun kepercayaan. Warga setempat membantu pasukan memetakan rute aman, memberikan informasi tentang lokasi korban, dan menandai titik-titik yang memerlukan pengamanan lebih intens. Beberapa warga mengungkapkan rasa lega setelah tim TNI membuka jalur distribusi air bersih, makanan, dan obat-obatan yang sebelumnya terhenti. Strategi TNI dalam fase ini menekankan pengamanan defensif yang fleksibel, memungkinkan pasukan bereaksi cepat terhadap ancaman sambil tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Unit intelijen lapangan terus memonitor aktivitas kelompok bersenjata, memastikan setiap pergerakan warga sipil tidak terganggu, dan menyiapkan jalur evakuasi alternatif bila terjadi eskalasi. Selain itu, tim medis lapangan TNI memainkan peran krusial. Mereka mendirikan pos kesehatan mobile, memberikan pertolongan bagi korban konflik ringan, dan melakukan triase untuk kasus darurat. Dalam beberapa insiden, tim berhasil menyelamatkan warga yang terjebak di gang sempit, memindahkan mereka ke zona aman dengan cepat dan aman. Sumber resmi menyebutkan bahwa keberhasilan fase ini sebagian besar didukung oleh kerjasama dengan organisasi lokal dan PBB. Data koordinasi menunjukkan bahwa sejak pasukan tiba, lebih dari 70% warga yang tinggal di dekat zona merah kini memiliki akses aman ke kebutuhan dasar, termasuk air, makanan, dan layanan medis. Namun situasi tetap dinamis dan penuh risiko. Pasukan TNI terus menghadapi ancaman sporadis seperti aktivitas kelompok bersenjata yang mencoba mempertahankan posisi strategis. Untuk itu, strategi pengamanan berganda diterapkan, termasuk patroli mobile, pengawasan udara terbatas dengan drone, dan pos pengamanan tetap di titik kritis. Komandan TNI yang memimpin operasi ini menekankan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan keselamatan warga dan efektivitas misi. Kami tidak datang untuk berkonfrontasi, tapi kami siap menghadapi ancaman yang membahayakan warga. Prioritas utama kami adalah membuka akses aman dan memastikan warga bisa beraktivitas tanpa takut, ujarnya dalam konferensi pers terbatas. Fase lanjutan dari misi TNI di jalur Gaza kini memasuki tahap kritis. Setelah beberapa hari melakukan penetrasi awal dan membangun pos pengamanan, pasukan Indonesia fokus pada penetrasi akhir untuk menetralkan seluruh zona merah yang tersisa dan memastikan keamanan warga sipil di seluruh area operasi.
Sumber resmi dari Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa 300 personel TNI telah membagi wilayah operasi menjadi beberapa sektor prioritas. Setiap sektor ditangani oleh tim gabungan yang terdiri dari infanteri, unit pengintaian, tim medis lapangan, dan logistik darurat. Tujuan utama fase ini adalah mencegah eskalasi konflik lebih lanjut, membuka jalur evakuasi permanen, serta memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar ke seluruh pemukiman. Dalam laporan lapangan, TNI menggunakan strategi pengamanan adaptif. Pos pengamanan mobile digabungkan dengan patroli reguler untuk menjaga setiap titik vital yang sebelumnya berada di bawah ancaman militer Israel. Beberapa lokasi yang menjadi target penetrasi akhir adalah pos pengintai, rute patroli yang rawan, dan area sekitar fasilitas publik yang sangat penting, termasuk rumah sakit dan sekolah. Tim intelijen TNI melakukan pemetaan secara real-time terhadap aktivitas militer Israel dan kelompok bersenjata lokal. Berdasarkan informasi ini, pasukan dapat menempatkan unit defensif pada posisi strategis, memastikan warga sipil tetap aman, dan mengurangi risiko serangan mendadak. Koordinasi dengan PBB dan organisasi lokal juga berjalan intens, memastikan jalur distribusi bantuan tetap terbuka dan warga menerima akses ke kebutuhan dasar. Sejumlah warga Gaza melaporkan bahwa sejak pasukan TNI melakukan penetrasi akhir, aktivitas warga kembali normal di beberapa wilayah yang sebelumnya dianggap tidak aman. Jalan-jalan utama dan gang sempit kini aman untuk dilalui, distribusi makanan dan obat-obatan meningkat signifikan, dan fasilitas kesehatan darurat yang didirikan TNI mempermudah penanganan korban konflik ringan. Unit medis TNI terus beroperasi, memberikan perawatan darurat dan melakukan triase. Dalam beberapa insiden, tim berhasil menyelamatkan warga yang terjebak di reruntuhan atau gang sempit, memindahkan mereka ke zona aman dengan cepat. Keberhasilan ini menegaskan peran TNI sebagai pasukan kemanusiaan yang efektif, bukan sekedar kehadiran militer. Dalam koordinasi internal, pasukan TNI menetapkan protokol keamanan berlapis, termasuk patroli mobile, pengawasan udara terbatas, dan pos pengamanan tetap di titik kritis. Strategi ini memungkinkan pasukan mempertahankan kontrol atas seluruh zona merah yang tersisa, sekaligus meminimalkan kontak langsung dengan pihak bersenjata. Reaksi Israel terhadap kehadiran TNI cukup terukur. Laporan intelijen awal menunjukkan bahwa pasukan Israel mengurangi aktivitas ofensif di beberapa sektor untuk menghindari konfrontasi langsung dengan misi internasional yang sah. Hal ini memungkinkan TNI melakukan operasi penetrasi akhir dengan lebih efektif, membuka akses ke wilayah yang sebelumnya dianggap berisiko tinggi. Misi ini juga menyoroti keberhasilan diplomasi militer Indonesia. Kehadiran TNI tidak hanya memberikan perlindungan langsung bagi warga, tetapi juga menjadi sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa Indonesia siap berperan aktif dalam misi kemanusiaan berskala global dengan fokus pada keselamatan warga sipil.